Islam dibawa oleh ahlul bait, dibawa oleh habaib. Wali Songo itu Sayyid Samad, dibawa oleh Sadah Wali Songo. Ini sudah lama, bukan baru, sudah lama sekali. Ringkasnya arti hadis tadi, kalau ada orang puasanya rutin, sholatnya jalan, haji, umroh, ibadah top, tapi di hatinya ada bubul habaib, benci, sengit. Kalau sekarang jijik kepada habaib, udah kacau sekarang, bukan benci lagi, jijik kepada habaib. Teruskan. Tapi ingat sabda Nabi Muhammad, engkau akan meninggal ala su'il khatimah, dan bisyahadatir Rasul engkau akan dakhalan api neraka yang akan membakar engkau. Yang konon kalau status api neraka dijatuhkan ke alam dunia akan terancam hancur lebur alam maya pada. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل على محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل صلى وصام وصفنا بين الركن والمقام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيتي إلا دخل النار. Hadis ini dikumandangkan dahulu kala oleh Imam Suyuti, diteruskan oleh murid beliau, dan dikarang juga jadi kitab namanya Ihya'ul Maid bi Fadaili Ahlil Bait. Dari pentingnya hadis ini, kitab Imam Suyuti itu dicetak oleh abah saya dulu ketika beliau menerangkan kepada umat tentang hubbul habaib, hubbu al-ba'alawi, hubbu ahli baiti Rasulullah. Islam dibawa oleh ahlul bait, dibawa oleh habaib. Wali Songo itu Sayyid Samad, dibawa oleh Sadah Wali Songo. Ini sudah lama, bukan baru, sudah lama sekali. Ringkasnya arti hadis tadi, kalau ada orang puasanya rutin, sholatnya jalan, haji, umroh, ibadah top, tapi di hatinya ada bubul habaib, benci, sengit. Kalau sekarang jijik kepada habaib, udah kacau sekarang, bukan benci lagi, jijik kepada habaib. Teruskan. Tapi ingat sabda Nabi Muhammad, engkau akan meninggal ala su'il khatimah, dan bisyahadatir Rasul engkau akan dakhalan api neraka yang akan membakar engkau. Yang konon kalau status api neraka dijatuhkan ke alam dunia akan terancam hancur lebur alam maya pada. Manil qailu bihadzal hadis Maulana Muhammad. Khalas, kalau sudah ada qala Rasulullah, seharusnya kata abah saya dulu tidak boleh pakai kola-kola yang lain, kola imam ini, kola habib ini, kola kiai ini. Seharusnya cukup, kata abah dulu, apa, dengan gaya ahlul hadis cukup qaulu Rasulullah. Tapi karena umat memang harus diberi penjelasan, mau tidak mau harus dijelaskan. Tentunya saya sudah mulai mencatat dikit-dikit, saya terangkan di majelis-majelis. Kalau dalil udah kebanyakan, Robito sudah menjawab, Habib ini banyaklah dalil. Saya mau ngambil dari taraf lain, dari sisi lain. Ini Islam dibawa oleh ahlul bait, dibawa oleh habaib. Wali Songo itu Sayyid Samad, dibawa oleh Sadah Wali Songo. Ini sudah
sudah lama, bukan baru, sudah lama sekali. Di Jawa Timur ada satu waliyun azim, jami' bainal ilmi wal wilayah, masyhur namanya Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Itu diakui bahwa warga Jawa Timur, terutama di sekitar Pasuruan, kiai-kiainya, gus-gusnya, anak muda, tua, itu terbuka futuh, terbuka hatinya. Lihat Nabi itu, lihat Habib langsung ingat Nabi, sudah hilang Habibnya itu. Itu didikannya Kiai Hamid itu. Saya dengar juga cerita seperti ini di Jawa Tengah. Syekhuna Syekhina Ki Said Kiren itu, anaknya yang ngomong ke saya, Syekhuna Ki Ahmad, dari futuhnya Walid itu Ki Said mengajar anak-anaknya, mengajar santri-santrinya, sampai si santri lihat Habib tuh, Habibnya hilang, yang dilihat Nabi sudah. Malah kalau muridnya Ki Said yang dulu-dulu ini, yang futuh-futuh, kalau sudah ada majelis maulid dihadiri satu sayyid, bau wangi Fatimah Zahra, bau wangi damu Rasulullah. Ini nyata, sekarang memang udah nggak ada. Ini saya dapat riwayat aja. Lianna gulubahum, hati-hati orang dulu itu bersih, didawi sama gurunya, masuk ke sini, nggak ke kuping, ke sini tuh, ke sini. Sudah nggak perlu kola-kola, nggak dipakai sudah itu. Dawuh Syekh Naki Said gini, masuk nangis. Jadi kalau murid-murid Kiai saya dulu itu kalau udah ada majelis lihat Habib datang dari jauh nangis. Orang yang tidak mengerti bilang, wah mahrum ada, gendeng ini, gila ini orang nggak ada apa-apa, lihat gitu dredes. Dijawil, bisa jawil nggak apa-apa anak saya. Dijawil, kenapa? Saya nggak lihat Habib, saya lihat Rasulullah SAW. Ya akhi, Islam itu di Jawa dulu seperti ini, di desa-desa, di kota-kota. Ini Dajjal nggak tahu ngirim apa, kotaknya orang-orang zaman sekarang beberapa gelintir, fatalaffadhu bi kalimatin dajjaliyah, mengucapkan kalimat-kalimat Dajjal dan mengarang karangan-karangan Dajajilah sehingga merusak umat. Ini yang saya omongkan, tanyakan ke orang-orang sepuh yang masih hidup. Harusnya jangan saya yang bahas ini, harusnya yang bahas mana kiai yang jadi orang baru. Ini nih dia nih, harus ini kiai-kiai Jawa ini kayak Sahel. Kalau ada kiai-kiai lain, mereka yang harusnya membahas, bukan saya. Tidak mengerti apa mereka tidak mengerti sejarah, atau tidak mau? Ente malu cerita hubul habaib. Ini ada kiai di belakang satu. Nggak pantas sebetulnya saya yang ngomong. Saya jarang ngomong begini. Cuma sekarang harus. Kiai Misbah Tuban, Katib Kiai Hashim Asy'ari. Saya dengar ini riwayat dari anaknya langsung. Bagian mencatat kalam-kalamnya Kiai Hashim Asy'ari. Silakan dicek. Saya dengar dari anak beliau. Sudah meninggal, masih hidup. Waktu saya kesana dulu, waktu nikahnya Ustaz Hasan itu, saya dapat riwayat ini. Itu Kiai Misbah tidak mau membuka majelis, tidak mau mengajar kecuali ada sayyid hatta kecil satu. Kata sayyid yang belum paham apa-apa ditaruh di depannya atau di sebelahnya gitu. Ditanya, kenapa Kiai? Untuk menarik kehadiran Rasulullah, untuk menarik kehadiran ruhun Nabi Muhammad. Ya begini ini kenapa gak dibahas? Dicatat, dikunci, ditaruh kotak, disimpan, hilang katanya kuncinya. Sehingga riwayat-riwayat antik yang gharib-gharib dari kiai-kiai ini, saya nggak cerita habaib ini, dari kiai-kiai ini semua ini. Kalau mau cerita zaman dulu, ada orang soleh tiap malam Jumat mimpi Rasulullah. Soleh ini orang, tapi pejabat dia, ibarat di kita polisi apa tentara gitu. Ada habaib minum khamr, parah udah. Kata orang Jawa Tengah, dohnya itu parah, sudah teler ya. Bawa ditempelin sama dia, ghiratan di syariah padahal itu, tempelin. Biasanya malam Jumat bermimpi Nabi Muhammad, tidak datang Rasulullah.
Setelah dipaksa baca sholawat, baca ini, mimpi Nabi megang pipinya Nabi Muhammad. Ya fulan, ada itu khaddi, masih sakit rasa pipi saya. Ini riwayat-riwayat begini. Ya ayyuhat tullab, ya ayyuhal ulama, ya ayyuhal kiai, baca di kitab ada. Tapi ini cerita zaman dulu. Saya lebih senang cerita yang kiai-kiai sekarang. Menurut saya pasti ada riwayat Kiai Indramayu yang muhibbin, ada Kiai Bajuri, Amin Rahman mungkin tahu riwayatnya, itu muhib ahlul bait. Belum lagi Cirebon, daerah-daerah Cirebon tuh, daerah mana? Gosim, mana Gosim? Apa itu yang satu desa yuhibbuna ahlul baitin Nabi itu apa? Itu dan lain-lain lah, banyak, pasti ada riwayat-riwayat tambihat ruhaniyah min hadratir rasul, itu pasti ada yang dikasih orang-orang soleh itu. Tanazzuluhu ala al-ulama'i baqin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Sepeninggal Nabi Muhammad wahyu memang habis, tapi ada ajaran-ajaran ruhaniyah yang datang di mimpi-mimpi orang saleh. Saya menerima hadis ini dari Syekhana al-Imam Al-Hafidh Al-Humam Syina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahabat an-nubuwah wa lam tabqa illa al-mubasysyirat. Qila aw qalu ya Rasulullah wa mal mubasysyirat? Qala ar-ru'ya as-salihah yaraha ar-rajulu salih aw tura lahu. Masih ada isyarat-isyarat yang datang kepada orang-orang yang hatinya mencintai Nabi Muhammad. Yuhibbun Nabiyya Muhammadan, lebih dari cintanya dia kepada anaknya. Kiai-kiai dulu itu seperti itu, seneng sama anak cucu Nabi. Yang ajib itu tadi loh, ajarannya Kiai Said, ajarannya Kiai Hamid. Habibnya ini hilang, udah yang dilihat Nabi itu. Apa ya kalau mau dibikin ibarat itu, kayak Anda, maaf ini pakai contoh perempuan, mencintai satu wanita di tahun 80 umpama, mati ini perempuan, nikah sama Anda mati, kan punya anak kan, anaknya lahir kok persis mukanya. Si laki-laki ini lihat anak perempuan cantik ini nangis, udah ditanya kenapa kok nangis, saya nggak ingat ini, ingat ibunya yang dulu. Itu kiai-kiai dulu tuh bisa seperti itu, ajib. Padahal mereka tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syauqah ila ikhwani. Orang-orang seperti ini yang dirindukan Nabi Muhammad. Kiai-kiai seperti ini yang galbun Nabi Muhammad yashtaqu ilaih. Wa qalat as-sahabah lasna ikhwanaka ya Rasulullah. Apakah kami bukan saudaramu ya Rasulullah? Qala la, bukan, bal antum ashabi, kalian sahabatku, walakin ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarawni inni ila ru'yatihim latahuzzunil ashwaq. Bukan kalian yang Nabi Muhammad menetes air matanya karena kangen, bukan sahabat, bukan. Yang dikangani sama Nabi Muhammad Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Khalil Bangkalan. Haula yuhibbuna al-habaib min qulubihim as-safiyah. Sehingga mereka melihat sayyid, hilang sayyidnya, wa dhahara wajhu Rasulillah. Sehingga mereka melihat habaib, enggak ada habaib, yang ada wajhu Rasulillah. Minal mutaakhirin Syekhuna Kiai Maimun Zubair, saya anggap beliau guru saya sebab saya banyak mengambil fawaid dari beliau. Itu kalau ada sayyid bau wangi, boleh tanya ke Habib Soleh, ke murid-murid. Kalau ada orang ngaku Habib, tahu, nggak diajak ngomong itu. Ada sayyid palsu, tahu. Ya inti ini mau nyari dalil kola-kola, apa mau mencari Quranun yamshi ala wajhil ardi
hadithu Rasulullah, Bukhari yamshi ala wajhil ardi, kutub tamshi ala wajhil ardi, Quran berjalan, humul ulama'us salihun. Mbah Maimun Zubair, Ki Hamid Pasuruan, Ki Khalil Bangkalan, Ki Hasan Genggong, dan kiai-kiai sepuh zaman-zaman dulu itu, mereka itu Quran berjalan, hadis berjalan, kitab berjalan. Ada orang baru baca kola 1, 2, 10, 20 mengeluarkan fatwa membantah, menghabisi ulama-ulama kuno yang mengajari hubbu ahlil bait, diikuti sama orang-orang yang sholat subuhnya 9:30. Saya curiga ini, kalau ada orang berubah dari cinta habaib, dari ta'zim kepada anak cucu Nabi, berubah hatinya itu kayak dicat dengan tai, maaf bahasa kurang sopan tapi terjadi sih, dicat dengan tai, berubah, hilang itu ingatan kepada kiai-kiai dulu. Saya curiga ini orang sholatnya tidak beres ini. Sebab malaikat tidak akan masuk ke hati orang alladzi la yusalli. Malaikat tidak masuk ke hati orang alladzi la yasumu Ramadan. Saya curiga dia puasa, di luar puasa, di dalam dukhon, rokoknya jalan, di luar diusap, anak puasa tapi bau rokok ini. Orang-orang yang butuh habaib ini perlu dicurigai ini. Kenapa? An-nur, cahaya kebenaran, cahaya hidayah, cahaya yang mauruthun min Rasulillah, yang didapat kiai-kiai kuno nggak turun ke orang-orang ini. Limana? Ada apa? Pasti ada hijab. Ya Allah, Allahumma aslih qulubana ya Allah. Jangan sampai anak cucu saya, anak cucu Anda dijauhkan dari cahaya-cahaya auliaika ya Allah. Penuhi hati keturunan kami dengan cahaya-cahaya ilahi, dengan dekat kepada Rasulullah. Berikan warisan-warisan yang diperoleh kiai-kiai kuno kepada kami, mimpi-mimpi mereka yang mereka selalu bermimpi Nabi Muhammad. Lailatul Jum'ah yarawna Rasulullah, Lailatul Itsnain yarawna Rasulullah. Malam-malam mereka lebih banyak melihat Nabi daripada tidak melihat Nabi. Wa qulubuhum ma'a dzikri Muhammad, wa qulubuhum ma'a dzikri Rasulillah, wa qulubuhum ma'a dzikri Nabiyillah. Allahumma hadha du'a minka al-ijabah wa hadha al-jahdu minni wa 'alaika at-tuklan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita doakan mudah-mudahan Bani Yusuf menjadi seperti kakek mereka, dijadikan orang-orang salihin, mendidik umat dengan ajaran Rasulullah, dengan ajaran datuk-datuknya, mendidik umat sehingga menjadi kiai-kiai sepuh, kiai-kiai kuno, kiai-kiai yang qulubuhum ma'a Muhammad, kiai-kiai yang niyatuhum qurbu Rasulillah, kiai-kiai yang tidurnya tidak ingat apa-apa. Bahasa Jawanya matanya ketip mau tidur. Ya Allah, malam ini saya mimpi Nabi apa tidak ya? Syufu haula ayuhal ikhwan, iqra'u manaqibahum, baca riwayat mereka. Kalau malam ketip matanya. Kalau malam ini saya mati dihadiri Nabi apa tidak ya? Syufu tawarikhahum, iqra'uha, baca riwayat-riwayat kiai-kiai kuno. Saya memang hobi membaca sehingga saya banyak tahu. Qulubuhum hakadha, tidak ingat uang, tidak ingat anak, tidak ingat istri. Kalau mau tidur yang diingat dua, kalau bukan Allah ya Rasulullah. Yang dikhawatirkan hanya satu, malam itu mereka mati tidak dihadiri oleh Maulana Muhammad. Jangan sampai ya Allah, kata mereka di dalam hati, malam ini barangkali akhir dari riwayat hidup saya. Tufiyal Kiai Fulan hari Senin tanggal 21 bulan ini tahun ini. Ternyata tidak bau wangi kamarnya karena Nabi Muhammad tidak hadir. Wal'iyadu billah. Wakam ya akhi, saya baca riwayat Kiai Fulan meninggal
istrinya masuk kamar, perang bau harum, misku Rasulullah. Masuk menuju ke tempat tidur suaminya, dilihat bantalnya basah dengan air mata karena meninggal. Bukaul farah was surur li huduri ruhi Muhammad, li huduri ruhi Rasulullah. Wa kaifa ana wa antum? Apakah kalau kita mati yaji'u ilayna nabi? Apakah kalau kita di akhir umur kita dihadiri oleh beliau? Apakah mau Nabi Muhammad menghadiri orang yang yu'dhi dzurriyyatahu, yang menyakiti hati anak cucunya, yang meneteskan air mata berapa ribu dzurriyyatu Rasulullah yang dicaci maki? Ahaula ummatu Rasulillah, ahaula talamidhu Rasulillah, ahaula gurra'u ahadithi Rasulillah, ahaula gurra'u Qur'ani Rasulillah. Kalau mereka baca hanya sampai di leher, tidak sampai menetas di dalam hati, sanubari kalbu mereka. Lianna qalbal mu'min khuliqa min nuri Rasulillah. Pahami ini di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna Allah qasama nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyrata aqsam, wa khalaqa min al-awwal al-'arsh, wa min al-thani al-kursi, wa min al-thalith al-lawh, wa min al-rabi' al-qalam, ila an qala qalbul mu'min khuliqa min nuri Rasulillah, أو كما قال النبي في الحديث. فقلب أبي بكر الصديق من نور محمد، فقلب عمر بن الخطاب من نور محمد. Bagian kita, wa qalbul mu'min, garis bawah ini, wa qalbul mu'min khuliqa min nuri Muhammad. Karena itu jangan heran kalau ada hati tidak bisa menerima ajaran hubbul habaib. Jangan aneh kalau ada hati lari daripada hubbu dzurriyyati Rasulillah. Saya curiga ini hati khuliqa min nuri Muhammad, atau wal'iyadu billah diciptakan Tuhan entah dari apa. Nas'alullah as-salamah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.